Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siang ini saya bagikan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat, yaitu menanyakan mimpi. Jika para sahabat bermimpi, maka mereka akan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi yang mendengar itu akan memuji Allah dengan pernyataan Masya Allah. Tetapi jika para sahabat tidak ada yang bermimpi di saat itu, maka Nabi akan menceritakan mimpi yang dialami beliau dan mentakwilkan mimpinya, karena beliau itu ahli takwil mimpi. Hal ini adalah hikmah bagi kita semua, bahwa kita tidak boleh mendustakan mimpi, karena mimpi di dalam Islam itu adalah bagian dari syariat, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW membagi mimpi menjadi 3, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi yang baik, kabar gembira datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Dan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat yang lain, beliau bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasyirat. Al-mubasyirat itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang baik, yang Allah berikan kepada orang yang paling jujur perkataannya. Seperti itulah sabda beliau. Maka orang yang mendustakan mimpi bagian nubuah kenabian itu adalah perbuatan kekufuran. Karena apa? Mimpi juga disebutkan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kalau misalkan orang itu mendustakan mimpi bagian nubuah kenabian, maka pada hakikatnya dia adalah seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, orang yang menentang, yang mendebat ayat-ayat Allah, itu hanyalah orang kafir, orang yang tertutup hatinya dari petunjuk. Maka kita harus dengarkan mimpi yang kali ini saya akan ceritakan kepada Anda, yang dijelaskan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1297 tentang pengajaran petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan para pendosa, pendusta, orang pemakan riba, orang pezina, dan juga para penghuni surga. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim, telah menceritakan kepada kami Abu Roja dari Samroh bin Jundab berkata, sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW bila selesai melaksanakan suatu sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Dia, Samroh bin Jundab, berkata, jika ada seorang yang bermimpi, maka orang itu akan menceritakan. Saat itulah beliau berkata, Masya Allah, atas kehendak Allah. Pada suatu hari yang lain, beliau bertanya kepada kami, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, tetapi aku tadi malam bermimpi, yaitu ada 2 orang laki-laki yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang tanganku, lalu membawaku ke negeri yang disucikan, Al-Muqaddasah. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya lagi duduk, yang tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok, biasanya untuk menggantung sesuatu. Sebagian dari sahabat kami berkata dari Musa bahwa batang besi tersebut dimasukkan ke dalam satu sisi mulut dari geraham orang itu hingga menembus tengkuknya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi. Lalu dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali, dan begitu seterusnya diperlakukan. Aku bertanya, apa ini maksudnya?
Kedua orang yang membawaku berkata, "Berangkatlah." Maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang berbaring bersandar pada tengkuknya. Sedang ada laki-laki yang lain berdiri di atas kepalanya memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepala orang itu, maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya, dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula, kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya, "Siapakah orang ini?" Keduanya menjawab, "Berangkatlah." Maka kami pun berangkat hingga sampai pada suatu lubang seperti dapur api, di mana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar, dan di bawahnya dinyalakan api yang apabila api itu didekatkan, mereka penghuninya akan terangkat, dan bila dipadamkan, penghuninya akan kembali kepadanya. Penghuninya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku bertanya, "Siapakah mereka itu?" Keduanya menjawab, "Berangkatlah." Maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang airnya adalah darah. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai, berkata, Yazid dan Wahab bin Jarir dari Jarir bin Hazim. Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai, dan terjadilah seterusnya begitu. Setiap dia hendak keluar dari sungai akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya, "Apa maksudnya ini?" Keduanya menjawab, "Berangkatlah." Maka kami pun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang hijau, di dalamnya penuh dengan pepohonan yang besar-besar. Sementara di bawahnya ada satu orang tua dan anak-anak, dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang memegang api. Manakala dia menyalakan api, maka kedua orang yang membawaku naik membawaku memanjat pohon, lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah atau perkampungan yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya, dan di dalamnya ada para orang laki-laki, orang-orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak. Lalu keduanya membawa aku keluar dari situ, lalu membawaku naik lagi ke atas pohon, lalu memasukkan aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah. Di dalamnya ada orang-orang tua dan para pemuda. Aku berkata, "Ajaklah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang apa yang aku sudah lihat tadi." Maka keduanya berkata, "Baiklah, adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta, dan bila berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Dan orang-orang yang kamu lihat berada di dalam dapur api, mereka adalah para pezina, sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang memakan riba. Sementara orang tua yang berada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak kecil manusia. Adapun orang yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka, sedangkan rumah pertama yang kamu masuki adalah rumah bagi seluruh kaum mukminin, sedangkan rumah yang ini adalah perkampungan para syuhada, dan aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Maka angkatlah kepalamu. Maka aku mengangkat kepalaku, ternyata di atas kepalaku ada sesuatu seperti awan. Keduanya berkata, "Itulah tempatmu." Aku berkata, "Biarkanlah aku memasuki rumahku." Keduanya berkata, "Umurmu masih tersisa dan belum selesai, dan seandainya sudah selesai waktunya, kamu pasti akan memasuki rumahmu." Itulah hadis terkait dengan mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW, mimpi yang panjang terkait dengan para malaikat yang memberikan menuntun perjalanan, menunjukkan orang-orang yang pendosa dan orang-orang yang masuk surga, hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa, dan juga balasan kebaikan kepada orang-orang yang soleh. Maka janganlah mendustakan mimpi dari nubuah kenabian, karena itu adalah kekufuran. Mimpi banyak dalilnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.